Jadi gini, Keluarga, bokap berarti waktu itu pergi tahun berapa? Wafat 2006. Oh 2006. 2006. Dia emang ada masalah jantung lah. Terus kena stroke. Ya udah 2006 tuh, gue umur 30 deh. Gitu. Itu juga turning point tuh yang bikin gue kayak mempertanyakan lagi, anjing. Eksistensialisme hidup. Kayak ya itu nyadarin lah gue meninggal di depan muka gue, sakaratul mautnya, ya. Terus baru tuh gue kayak waktu lagi momen-momen terakhir tuh pentingnya kita ngerti syariah agama ya, bagaimana nuntun orang lagi sakaratul maut, apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan gitu. Gue zero, kayak anjir gue bingung gitu, cuma bilang Allahu Akbar gitu doang. Begitu, padahal kan ya mungkin itu cukup ya, cuma maksud gue apa yang bisa gue lakuin, dan gue bener kayak gila ya, gue gak tahu apa-apa tentang agama gitu. Maksudnya gue mau apa-apaan sih, minim banget gue gitu. Itu, terus lo kalau udah berhadapan langsung dengan kematian depan mata lo, ngelepas nyawa, prosesnya gimana, gesturnya gitu-gitu, hidup lo berubah. Lu gak akan ngeliat hidup sama lagi, pasti kayak anjir sih, udah membumikan gue banget kayak gitu. Dari situ sih makanya juga si Brandas juga berubah kan. Orang juga ngeliat gue kayak jadi ada perubahan lah gitu. Itu sih salah satu titik penting gitu. Itu setelah berapa tahun lo balik dari OC? 4 tahun, gue balik 2002. 4 tahun kemudian wafatnya. Gitu. Dalam waktu 4 tahun itu lo cukup menghabiskan banyak waktu sama bokap di enggak tuh gitu. Ya tadi makanya gue bilang, gue menyingkirkan orang-orang yang dekat gue demi mengejar mimpi lo. Iya gitu, musisi, ngeband, dulu Brandas gila-gilanya kan 2005 tour kemana-mana gitu. Terus adek gue sendiri, Ruli, dulu kan drummer kita gitu kan, gue paksa, gue genjot dia sebagai drummer, sebagai personil, gue ngedemand komitmennya dia ke band gitu. Dia padahal dulu pengen udah mau nikah, mau kerja gitu, cuma band mesti nomor 1 ya gitu. Jadi agak-agak nggak fair lah menurut gue. Itu yang kalau memang bisa dirubah, itu pengen gue rubah sih gitu. Poin-poin itu. Di momen itu ketika lo nggak sempat terlalu banyak menghabiskan waktu sama bokap, apa sih yang pengen banget lo lakuin tapi belum sempat lo lakuin? Sama bapak gue? Gue yakin dia belum denger lagu-lagu Brandas sih. Gue pengen muterin aja sama dia kayak gitu, karena dia dari kecil muterin lagunya dia. Kayak gue bilang tadi, kita cerita tadi kan, gue besar sama musik dari dia gitu kan. Tapi gue pengen tahu aja dia bangga nggak sama anak-anaknya yang bisa nge-create musik, dan karena dipengaruhi sama dia sebagai influencer besarnya gitu. Dan itu gue tahu dia pengen banget anak-anaknya bermusik, karena kita dibeliin tuh, gue dibeliin gitar, Ruli dibeliin drum, adik gue yang paling kecil dibeliin piano gitu. Bahkan menurut gue yang paling excel, yang paling ini, adik gue yang paling kecil, dia sampai dapat beasiswa juga main piano gitu kan. Tapi dia belum ngelihat itu sampai besarnya kita, maksimum kita semana gitu. Maksudnya dia nggak pernah ngeliat Brandas manggung atau dengerin musiknya gitu. Karena gue juga nggak kayak, udah lu nggak ngerti sih musik gimana ya, kayak gue nggak mikir relevansinya. Cuma kenapa, apa salahnya sih, cuma paling gue habis rekaman nih dengerin kayak gitu. Agak renggang sih yang gue seselin itu aja sih. Lu pasti kangen banget sih. Iya. Lu juga kan bokap ya? Bokap juga yang udah nggak ada. Iya. Jadi kayak sosok tuh, dan gue juga nemuin, makanya gue juga gue 45 sama istri yang kedua sekarang, belum punya anak. Agak khawatir sih gue, karena belum punya anak. Ternyata researchnya yang gue baca tuh ya, ke pertumbuhan anak itu kalau nggak ada presence dari male-nya atau maskulinnya, dalam artinya nggak ada sosok bapak dalam itu
more likely tendensinya dia agak nanti mentalnya agak goyang gitu, nggak apa namanya, nggak gimana ya, ada anak yang dibesarkan sama single parents itu pasti ada, bukan nggak bener ya, tapi ada ininya deh. Something missing. Iya, Bener, nggak sempurna mungkin. Betul. Oh, bilang gitu. Betul sih. Itu juga yang gue alamin sih. Tapi maksudnya kalau yang gue alamin lebih contoh nyatanya, gue akan selalu mencari figur bapak di diri Itu, siapapun gitu, iya. di orang-orang sekitar gue. Itu juga gitu. Jadi gue beruntung masih punya bapak gue sampai di umur 30 gitu. Sama ini, ya adek gue juga kurang lebih masih sama deh ya, ngilang-ngilang. Tapi gue mikir kayak gue udah 45 belum punya anak, gimana nih? Udah mulai kata-katir sebenarnya gitu kan. Karena yang gue baca itu anak yang dibesarkan tanpa absennya salah satu partikel tuh biasanya nggak sempurna gitu. Sekarang udah semakin banyak teknologinya kan, kalau udah pernah coba-coba untuk usaha. Udah dari waktu sama istri pertama juga udah gitu. Cuma ya belum rezeki aja lah gitu kali ya. Insya Allah bakal ada waktunya, kita doain sama-sama. Amin, insya Allah. Eka Ana segera punya buah hati, amin, amin. Di sini keluarga ya. Iya. Kok gue jadi ikutan sedih. Iya. Oke, Eka. Tanya dong, apa yang itu? Apa tuh? Yang hijaban ustazah. Tanya dong, mah. Mama Dede. Oh, Dede. Apa namanya? Oke, gue seneng banget ngomongin keluarga, karena pasti kalau kita ngomongin family, semua yang nonton ini pasti akan relate, karena kita tuh juga orang yang punya keluarga gitu. Mungkin ini yang terjadi sama hidupnya Eka juga yang terjadi sama hidup lo. Lo berarti 3 bersaudara cowok semua? 3, iya. Laki-laki semuanya, lo abang? Laki-laki. Gue paling gede, iya. Biasanya kan anak paling gede diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengemong adik-adiknya, tapi kayak bokap lo membebaskan lo aja gitu ya? Gimana ya, pasti secara nggak sadar gue pasti dulu pernah sering ngomong, ada jagain ada dong kayak gitu ya. Tapi gimana ya, kalau gue dengar dari cerita ibu gue dulu kecil, gue orangnya protektif banget sama Ruli dulu. Jadi kayak apa-apaan dia mau berantem apa gimana pasti gue belain, atau kalau gue ngapain gue pasti ngajakin, ayo ikut main gitu. Karena lo beda setahun doang ya? Beda tahun doang gitu. Cuma salah satu lagi nih, Ruli wafat tahun 2017 kemarin, itu juga salah satu momen yang ngerubah gue juga, dan iya bikin nyesel ya juga mungkin ya, karena gue nggak sama adik gue nggak dekat kalau boleh dibilang. Tapi kan lo sama Ruli seben? Iya, bukan berarti dekat tapi kayak gitu. Lo kalau ngeliat sejarah musik rock, band-band ada adik kakek itu rata-rata nggak dekat. Iya, nggak usah rock Oasis aja apa kabar. Iya. Oh, ada yang tunjuk tangan, sorry. Lo gitu nggak kayak? Iya, gue lupa depan muka nih. Iya kan, nggak sakrap itu deh, jarang biasanya malah. Karena konflik of interest atau gimana, atau mungkin karena saking kenalnya kita udah tahu busuknya masing-masing gitu, jadi kayak tunjuk-tunjukkan kayak gitu. Jadi justru berada di band tuh nggak mempersatukan kita gitu. Dan itu yang gue ini sih, Ruli dulu tuh udah mau nikah juga gitu waktu meninggalnya. Udah apa istilahnya sebelum nikah? Tunangan, udah tunangan, terus dia gue jadi menjauh lah sama dia di saat dia butuh bantuan mungkin ya, tuntunan mau menikah gimana gitu, malah menjauh gue sama adik gue yang kecil juga kayak gitu. Jadi itu sih yang gue seselin. Lu abis almarhum Ruli pergi, lu sama adik lo yang paling kecil jadi lebih deket. Jadi siapa? Lucky ya? Lucky, iya. Nggak juga, udah jauh di Australia lagi, di Melbourne gitu. Nggak juga sih, dulu sempat dekat. Ya gimana, kita ada understanding lah kayak gitu ya. Maksudnya memang setelah momen Ruli meninggal itu kita sadar, oh kita cuma punya satu sama lain nih kayak gitu. Jadi mesti lebih ngejaga lah. Yang tadinya nggak pernah kontak-kontakan, sekarang sih masih suka whatsappan kayak gitu sih. Masih kontak-kontakan, udah gitu menjaga ibu kita kan cuma ada ibu gua doang sekarang di rumah. Jadi suka nanya, mama gimana segala macam gitu. Nyokap sekarang sehat tapi kan Kak? Sehat alhamdulillah, umurnya udah 67, tahun depan 68 gitu. Tapi ibu gue juga menurut gue termasuk fighter juga tuh, dalam artian dia yang ngelawan umur juga gitu. Dia kalau
tersadar dengan ketuaannya dia nggak, gue nggak bisa kayak begini. Dia Oh ya, menolak tua ya? Iya, dia Tante keren. dia jalan olahraga kayak gitu, naik sepeda gitu-gitu lah. Terus minta ke mall gitu. Nah, well, tadi udah lewat. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.